Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mentransfer rasa ngepet ingin segera balikan ke dalam hati mantan. Ya. Nah, jadi ya memang sekarang yang kita rasakan apa? Seperti orang yang terobsesi. Ngepet banget, pengen banget sesegera mungkin kembali bersama-sama dengan mantan. Tapi semakin ngebet kita, ternyata mantan justru semakin menjauh dari kehidupan kita. Semakin kita berusaha, semakin besar pula justru kebenciannya terhadap kita. Ya. Nah, jadi apa lagi nih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya ada begitu banyak hal ya yang bisa kita lakukan, tetapi prinsipnya secara umum bahwa persoalan hati manusia ya, kemudian yang menghasilkan daya atau yang menghasilkan gaya yang bernama cinta. Ya, cinta itu adalah energi. Ketika cinta itu sudah membentuk, maka dia tidak akan pernah bisa hilang sampai kapanpun. Cuman berpindah-pindah saja. Ya, antara Anda dan mantan, dan antara mantan dan Anda, terus seperti itu. Nah, kalau dulu misal cintanya 50, cinta mantan 50, Anda bertemu dengan dia jadi 100. Sekarang di mantan itu cintanya 0. Semua cinta 100 ada di hati Anda. Itulah yang membuat kita menjadi seperti orang yang terobsesi tadi. Ngebet karena energi cinta yang ada di dalam hati kita sekarang 2 kali lipat ya daripada ketika mantan masih bersama-sama dengan kita. Kenapa? Dulu kangen nih dengan mantan, ketemu, energi kangennya turun. Ya, dulu pengen bicara dengan mantan, ketemu dan bisa bicara, unek-uneknya turun. Sekarang seluruhnya hanya terkonsentrasi di atas pundak kita, di pikiran kita. Itulah yang kemudian membuat kita setiap hari merasa penuh, merasa jenuh, merasa bebannya berat. Ya, karena bebannya sekarang terkonsentrasi hanya ke kita, padahal dulu dipanggul bersama-sama. Ya, nah itu juga yang membuat kita selalu terbayang-bayang dia, membayangkan dia, apalagi kalau kita punya banyak foto-foto kenangan bersama dengan dia, kita pandangi, kemudian kita berimajinasi sampai kemana-mana tuh membayangkannya ya. Nah, itu yang membuat beban itu semakin hari semakin berat saja kita rasakan. Kalau begitu wajar loh ya. Biarpun saya bilang ayo bekerja, ayo yang kuliah diselesaikan kuliahnya. Ketika beban itu hanya ada di kita, memang berat dan sulit untuk bisa memaksa konsentrasi ini keluar
dari hal yang seperti ini untuk masuk menekuni sesuatu yang di luar cinta ini tadi. Bekerja tetap aja yang kebayang mantan. Buka laptop, mau garap skripsi, tetap aja di laptop yang terbayang-bayang wajah mantan. Akhirnya yang dipandangi di laptop bukan skripsinya, tetapi foto-foto mantan. Ya, nah, jadi bagaimana caranya nih agar beban ini tidak cuma kita yang menanggung, tapi mantan juga dong. Ya, minimal bagi 2 lagi. Kalau bagi 2 lagi dia akan datang. Apalagi kalau semua beban tadi, rasa ngebet itu tadi bisa ditransfer ke dia. Ya, nah sebenarnya ya, kalau memang ya, ini bagi adik-adik yang belum menikah, obat dari cinta itu sebenarnya adalah pernikahan. Ya, Anda dikhianati oleh mantan. Anda menikah dengan seseorang tapi yang Anda pilih yang memiliki kualitas lebih dari mantan. Anda menikah, beres tuh. Tidak akan kepikiran mantan lagi. Tapi kalau yang Anda pilih memang nilai kualitasnya ada di bawah mantan, ya masih kepikiran. Itu kenapa banyak orang yang pokoknya segera, tetapi dia tidak menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam memilih ya. Pokoknya tergesa-gesa. Akhirnya sudah menikah, yang kepikiran masih mantan terus. Tetapi kalau Anda ya berhasil memilih seseorang yang memiliki segala kualitas berada di atas mantan, dijamin tidak akan kepikiran mantan lagi. Atau kalaupun kualitasnya sama dengan mantan atau berada di bawah mantan, tetapi Anda fokus, konsentrasi, dan punya keinginan kuat untuk belajar mencintai pasangan Anda juga tidak akan kepikiran mantan. Tapi kalau separuh-separuh, itulah yang kemudian menyebabkan banyak yang CLBK itu. Cinta lama bersemi kembali. Ya, nah, saya sudah jelaskan sedikit ya. Jadi obat dari cinta itu sesungguhnya adalah pernikahan ya. Tetapi ketika hari ini misal, kalau menikah susah Ustadz, baru kelas 2 SMA, lah iyalah. Ya, kalau standar masyarakat kita ya sekurang-kurangnya kalau mau menikah lulus SMA dulu. Wah susah juga Ustadz, karena tradisi keluarga saya kalau mau menikah harus rampung kuliahnya dulu. Nah, itu tahu. Ya, karena itu kenapa memaksakan diri untuk kembali bersama-sama dengan mantan hari ini. Ya, bersama-sama juga menikah belum bisa. Karena orang tua mengizinkan menikah kalau rampung kuliah lah. Kalau sekarang baru kelas 2 SMA, kuliahnya pinter-pinternya 4 tahun, artinya masih 5 tahun lagi baru bisa menikah. Kan lebih baik sendirian, bisa lebih fokus ya. Nah, bagaimana dengan perasaan beban yang berat itu ya, bahwa waktu itu akan membantu Anda memulihkan perasaan itu untuk kembali normal seperti sedia kala. Tetapi kalau Anda pengen lebih cepat mengosongkan beban yang ada di dalam diri Anda, ya, karena sifatnya energi toh. Jadi ada energi cinta yang berat yang sekarang double ada di punggung kita. Ketika itu berhasil kita kosongkan,
maka energi tadi akan pindah. Pindah kemana? Ya pindah kepada orang yang bersama-sama kita dulu, menyebabkan energi cinta itu hadir. Siapa? Ya mantan. Ya, jadi yang paling penting sekarang kita berusaha mengosongkan keinginan atau ngebutnya kita untuk bisa segera kembali bersama-sama dengan dia. Nah, yang paling baik apa yang kita lakukan sekarang? Ya, saya katakan bahwa kalau memang sudah siap untuk menikah, ya segera menikah. Ya, tetapi jika memang belum siap, karena orang tua belum mengizinkan, belum punya pekerjaan, belum mandiri, dan lain sebagainya, perbanyak berpuasa. Karena puasa itu akan menutup syahwat, menutup obsesi, menutup khayalan-khayalan yang hanya membuat kita misal menjadi semakin bersedih. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yashtati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, hendaklah menikah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah berpuasa, karena puasa merupakan pemutus syahwat baginya. Ya, jadi dengan Anda rajin berpuasa sunnah, maka berbagai obsesi, keinginan, rasa syahwat yang belum bisa terpenuhi pada saat ini, itu akan hilang. Ya, nah, itu cara yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena dengan perasaan-perasaan itu, ya, beban-beban itu yang bisa kita singkirkan, maka harapannya kita bisa kembali ke jalur di mana kita seharusnya. Yang bekerja kembali ke jalur kerja, yang sekolah kembali ke jalur sekolah. Karena ya, mantan akan kembali kepada kita dan akan dikembalikan kepada kita. Kapan? Ketika memang kita siap untuk menerima anugerah itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.